Oh iya. Jangan lupa tambahkan metode, saya lupa metode. Di pembahasan. Metode pembuktian itu kalau punya Anda sebenarnya pengembangan. Banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir pada acara kita siang hari ini ya, sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama nanti ada sambutan yang akan disampaikan oleh pembantu ketua 1 bidang akademik, Bapak Daniel Rudiaman Sijabat STMkom. Yang kedua nanti akan ada pemaparan materi dari Kepala Program Studi Teknik Informatika Stiki Malang, Bapak Rahmat Maulidi Eskom Mkom. Lanjut akan dibuka sesi tanya jawab dari peserta dan teman-teman yang lain. Baik, untuk sebelum kita mengawali acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, dapat diakhiri. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke sesi utama, kami undang dulu Bapak Daniel Rudiaman Sijabat selaku pembantu ketua 1 bidang akademik. Kepada Bapak Daniel, dipersilakan untuk sambutan. Oke, terima kasih Pak Adin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Oke, yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka Stiki Malang ya, yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan juga yang saya cintai para mahasiswa sekalian. Nah, pada siang hari ini, tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka Stiki itu akan melakukan sosialisasi ya, terkait rencana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kampus Stiki pada semester depan. Oke, mungkin para mahasiswa sudah sering mendengar istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah kebijakan pemerintah yang sudah diluncurkan khususnya oleh Kemdikbud melalui Mas Menteri Nadiem Makarim di awal tahun ini. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar sesuai dengan minatnya. Jadi kalau selama ini mahasiswa teknik informatika misalnya ya, itu hanya bisa atau hanya diperbolehkan belajar di prodi TI, ya, padahal mungkin mahasiswa TI punya minat untuk belajar mungkin DKV atau mungkin manajemen atau mungkin bidang ilmu yang lain. Maka dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, hal tersebut itu akan dimungkinkan. Jadi seorang mahasiswa itu selain bisa mengambil mata kuliah di program studinya, juga bisa mengambil mata kuliah di program studi lain ya, yang masih ada di Stiki, bahkan juga di perguruan tinggi yang lain. Nah, jadi dengan demikian nanti ya, kebebasan belajar dari mahasiswa itu akan lebih bisa ditingkatkan. Nah, kemudian Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini juga dicanangkan untuk menjembatani
kesenjangan antara luaran dari perguruan tinggi dengan kebutuhan dari dunia kerja, seperti itu ya. Nah, dengan adanya kampus Merdeka ini, itu nanti mahasiswa itu akan diberi kesempatan untuk magang lebih panjang lagi ya. Kalau sebelumnya itu mahasiswa stiki, itu magang, atau kita kenal dengan istilah praktek kerja lapangan, itu hanya 2 bulan. Nanti dengan adanya program ini, itu magang bisa sampai 6 bulan, ya, satu semester. Nah, nanti diharapkan dengan adanya program ini, maka selain tadi itu mahasiswa stiki itu bisa belajar dari berbagai bidang ilmu, mereka juga bisa meningkatkan kemampuannya melalui program magang tadi dan juga program-program lain yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya. Bentuk yang lain ya, selain yang tadi itu ada belajar di kampus lain atau belajar di prodi lain, juga ada magang. Nanti ada banyak program yang lain seperti ada studi atau proyek independen. Nah, ini nanti mungkin bisa lebih mendorong ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik dengan satu proyek, yang tertarik di satu bidang keilmuan tertentu, yang mungkin selama ini sudah terlibat di bawah dosen koordinator ya. Nah, dengan ini itu akan lebih difasilitasi lagi. Nah, kalau sebelumnya mungkin mahasiswa itu menganggap ya nggak ada insentif kalau ikut kegiatan KBM. Karena toh SKS-nya nggak ada. Nah, dengan program ini nanti kegiatan-kegiatan yang independen seperti itu ya, ikut kegiatan di komunitas atau di KBM, kemudian ikut kegiatan di PK2M, ikut lomba-lomba gemastik macam-macam, kemudian ikut kegiatan di INBIS, itu semuanya akan lebih memiliki nilai SKS bagi mahasiswa. Ya, jadi dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harapannya itu nanti akan membuat mahasiswa stiki, khususnya untuk semester depan ini, mahasiswa di program studi teknik informatika, untuk bisa secara lebih bebas itu belajar ya, belajar bukan hanya di kampus, tapi bisa juga melalui kegiatan-kegiatan yang independen. Nah, nanti pada hari ini ya, tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu akan menjelaskan ya lebih detail tentang program ini, bagaimana persyaratan untuk mengikuti seperti itu ya, kemudian bagaimana konversi SKS-nya macam-macam akan dijelaskan lebih rinci oleh tim. Oke, dari saya singkat saja, semoga program ini bisa diimplementasikan dengan baik di semester depan, dan semoga dosen dan juga mahasiswa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel atas sambutannya, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya akan disampaikan mengenai materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebentar. Baik, kan selanjutnya akan disampaikan materi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari tim akademik. Yang pertama akan disampaikan mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara umum yang akan disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Stiki Malang, Bu Yekti. Nanti selanjutnya materi yang kedua adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester genap di Stiki di semester depan, semester genap 2020-2021. Baik, lanjut ke materi pertama, yaitu pemaparan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara umum yang akan disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Stiki Malang. Bu Yekti, apakah sudah siap? Baik, Pak. Ya, silakan, Bu. Screen dulu ya. Oke, mungkin langsung saja ya, Pak.
Pak Adin. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Adin atas kesempatan dan waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di STIKI Malang. Pertama-tama yang terhormat Bapak Danilo Diaman selaku Kopit 1 dan tim Kampus Merdeka. Di sini ada Bu Kaulina, Pak Adin, Pak Sugari, Pak Rahmat Maulidi, dan mungkin Bu Evi, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana atau mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di STIKI Malang. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan atau mungkin yang dikenal dengan Mas Nadiem ini, kemerdekaan belajar itu adalah salah satu program baru yang mungkin dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kemerdekaan belajar ini adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, kemudian juga dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, dasar hukumnya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di sini ada 10 dasar hukum yang mungkin nanti bisa dibaca ya, dan buku panduannya mungkin nanti juga bisa mungkin akan kami share di website itu kalau nanti sudah disahkan. Kemudian dasar hukumnya di sini ada 10. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar hukum mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah disahkan tersebut. Nah, kenapa sih harus ada program ini? Jadi latar belakang dari program ini yang pertama adalah untuk menyiapkan kompetensi mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tapi juga dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Jadi ini adalah latar belakang mengapa program MBKM ini disahkan atau mungkin dibuat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, program utama MBKM di sini program utamanya adalah kemudahan pembukaan program studi baru, kemudian perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi negeri menjadi PTN yang berbadan hukum. Jadi nanti di sini ada beberapa kemudahan. Jadi kemudahannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga ada hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, hak belajar ini yang pertama mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi 3 semester yang dimaksud berupa mungkin yang 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester di dalam ataupun yang di luar gitu. Kemudian yang kedua, kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi nanti STIKI Malang akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi sehingga bisa mengambil mata kuliah yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kemudian magang atau praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha desa, atau kuliah kerja nyata. Nah, ini sebenarnya ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Akan tetapi kemudian yang kedua magang, dan yang ketiga adalah studi atau proyek independen. Nah, bagaimanakah mekanisme atau pelaksanaan dari ketiga bentuk ini? Yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar di sini nanti beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa teknik informatika.
nanti bisa mengambil beberapa mata kuliah di program studi SI atau DKV gitu. Jadi masih di ruang lingkupnya Stiki Malang. Kemudian yang kedua, pertukaran pelajar pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini pertukaran pelajar antar program studi. Jadi program studinya sudah berbeda, tapi perguruan tingginya pun juga berbeda. Kemudian yang kedua, setelah pertukaran pelajar ada magang atau praktik kerja. Jadi program itu bisa sampai 1 atau sampai 2 semester. Di mana program ini memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja. Nah, selama magang, mahasiswa akan hasil bisa berupa keterampilan, kompleks problem solving, kemudian analytical skills, dan lain sebagainya. Atau juga ada soft skill. Di sini nanti soft skill bisa berupa etika profesi atau etika pekerja, kemudian komunikasi, kerja sama tim, dan lain sebagainya. Kemudian di industri, mahasiswa juga mendapatkan talenta yang bila cocok. Jadi nanti industri itu mendapatkan talent atau mungkin calon-calon yang kira-kira milik kita kemampuan yang cocok nantinya bisa langsung direkrut sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Jadi ada manfaat baik dari mahasiswa maupun dari industri. Kemudian yang ketiga itu studi atau project independen, di mana program studi atau proyek independen ini yang pertama tujuannya untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Nah, seperti apa nanti pelaksanaannya akan saya jelaskan setelahnya. Nah, ini pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari 3 bentuk pembelajaran tadi. Yang pertama adalah persyaratan umum. Jadi persyaratan umum yang bisa diikuti dari program ini, satu adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Di sini adalah mahasiswa dari program studi TI, Teknik Informatika. Kemudian yang kedua, dia adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi mahasiswa yang aktif, statusnya aktif ya. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai pertukaran pelajar. Jadi tujuan pertukaran pelajar yang ada di program studi ini, satu adalah belajar lintas kampus, baik itu dalam atau luar negeri, kemudian juga tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Ini misalkan kalau model pembelajarannya adalah luring, sehingga mahasiswa juga memiliki wawasan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan persaudaraan lintas budaya serta suku yang akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan. Nah, ini yang biasanya sering terjadi, ada transfer ilmu pengetahuan antar mahasiswa, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Nah, pertukaran pelajar, jadi program pertukaran pelajar di Prodi Teknik Informatika ini antar program studi pada perguruan tinggi yang sama, jadi mitra prodinya, kalau di Stiki ini pasti Prodi Sistem Informasi dan DKV, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nanti pengambilan atau pengakuan SKS maksimal adalah 20 SKS. Sedangkan untuk pertukaran pelajar di program studi yang sama, tapi perguruan tingginya berbeda, jadi di sini maksudnya adalah program studi Teknik Informatika, mitra perguruan tingginya yang pertama adalah Universitas Muhammadiyah Jember, kemudian ada ITN Malang juga. Nah, pengambilan atau pengakuan SKS ini juga maksimal 20 SKS per semesternya.
Ini adalah mitra perguruan tingginya, jadi Unmu Jember dan ITN Malang. Sedangkan pertukaran pelajar di prodi yang berbeda, pada perguruan tinggi yang berbeda juga, mitra perguruan tingginya adalah Unmer Malang, di mana Unmer Malang di sini adalah program studi sistem informasi. Kemudian ada yang kedua adalah Unisma. Unisma di sini adalah program studi ilmu administrasi niaga, di mana nanti pengambilan atau pengakuan SKS-nya juga maksimal 20 SKS per semesternya. Ini untuk pertukaran pelajar. Kemudian untuk magang, mungkin magang di sini. Di sini slide-nya sedikit saya ubah ya. Mungkin untuk magang mitra perguruan mitranya adalah nanti di slide setelahnya ya. Jadi saya langsung ke studi atau proyek independen. Untuk studi atau proyek independen ini mitranya juga nanti ada di slide selanjutnya. Nah, di sini yang akan saya lanjutkan adalah perhitungan SKS pembelajarannya. Jadi dalam program ini nanti setiap SKS akan diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Nah, maksudnya di sini definisi kegiatannya itu bisa berupa belajar di kelas, praktik kerja atau magang, kemudian pertukaran pelajar, wirausaha, riset dan studi independen. Kemudian perhitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus itu nanti setara dengan 170 menit per minggu. Nah, di sini nanti mitra perguruan tinggi untuk magang dari studi atau proyek independen akan saya jelaskan. Mungkin yang magang dulu. Jadi magang di sini ini adalah mitra magangnya, jadi daftar perusahaan magang untuk MBKM ini ada 5, sementara ini ada 5 perusahaan yang bisa. Kemudian yang keempat PT Sinar Media 3 dan kelima adalah PT Pixis Ultimate Solution. Jadi nanti ada 5 daftar perusahaan magang untuk program ini. Sedangkan untuk proyek independen, jadi studi atau proyek independen mungkin juga tadi ada beberapa yang harus saya jelaskan. Jadi di sini studi atau proyek independen itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing mahasiswa dengan mengikuti lomba-lomba kemahasiswaan, lomba akademik, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Nah, selama ini karya mahasiswa yang sehingga muncullah program ini. Dan untuk penghargaan yang diberikan itu bisa hanya berupa SKP atau satuan kredit prestasi dengan nilai 0 SKS. Nah, kalau dulu lomba-lomba itu tidak dikelola dengan sistematis, kemudian penghargaannya juga hanya dilihat dari atau mungkin hanya diberikan sebatas sertifikat saja. Tapi di sini nanti di program ini nanti studi atau proyek independen itu akan diakui berapa SKS begitu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, melalui program ini, nanti studi atau proyek independen mahasiswa akan terkelola dengan sangat jelas dan diakui dalam bentuk SKS, mungkin sebanyak 20 SKS atau 40 SKS. Dan studi atau proyek independen ini bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 atau 2 semester. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan mengenai mekanisme. Mekanisme masing-masing program tersebut. Jadi programnya karena ada 3, yaitu pertukaran pelajar, magang, dan studi atau proyek independen. Mekanismenya adalah seperti ini. Nah, ini mekanisme untuk program pertukaran pelajar. Jadi yang pertama itu mahasiswa mendaftar
pertukaran pelajar, jadi bisa konsultasi dengan dosen wali atau dosen pembimbing akademiknya terlebih dahulu. Kemudian dari pendaftaran tersebut akan diseleksi peserta yang mengikuti pertukaran pelajar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, dilakukanlah program pertukaran pelajar setelah diseleksi, kemudian dipilih ya. Mahasiswa yang terpilih, dia akan melakukan pertukaran pelajar dengan mekanisme yang telah ditentukan pula. Kemudian ada proses evaluasi. Evaluasi di sini itu adalah hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa setiap program pasti ada dosen pembimbingnya. Nah, ini nanti akan dilakukan evaluasi dengan dosen pembimbingnya. Kemudian penilaian. Penilaian di sini ini maksudnya adalah pengakuan dan penyetaraan nilai yang dikeluarkan oleh PT. Jadi maksudnya di sini adalah program kampus. Kemudian setelah penilaian, jadi nilai keluar, konversi nilai dan pengakuan SKS. Jadi mata kuliah ini akan diakui sebagai mata kuliah apa gitu, misalkan seperti itu. Jadi konversi nilai ini juga dilakukan oleh prodi dan diinputkan nanti sehingga keluarlah di KHS itu nilai yang sudah diproses. Kemudian proses yang terakhir itu adalah lapor PDDikti. Ini akan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Nah, ini adalah mekanisme mengenai program pertukaran belajar. Baik itu program pertukaran belajar pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama atau STIKI Malang. Kemudian juga program pertukaran belajar pada program studi yang sama, tapi PT-nya berbeda. Nah, untuk magang, proses magang di sini mungkin hampir sama juga seperti tadi. Yang pertama, mahasiswa mendaftar. Jadi mendaftar, kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah, pada saat perwalian itu mahasiswa mengambil mata kuliah magang yang akan diambil selama proses magang tersebut melalui KRS sesuai dengan kesepakatan perguruan tinggi. Ini juga ada peran dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Kemudian dilakukanlah seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, baik itu dari perusahaan maupun dari pihak program studi. Kemudian kalau sudah diseleksi, maka mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan magang tersebut selama 1 atau 2 semester, di mana ini akan setara dengan 20 atau 40 SKS. Kemudian jika sudah selesai, maka akan dilakukan penilaian. Penilaian ini juga dilakukan oleh dosen pembimbing dari kampus dan juga dari PT, dari perusahaan maksud saya. Dari perusahaan itu bisa, entah itu bisa berupa seorang supervisor ataupun yang lainnya. Jadi intinya di perusahaan itu pasti ada pendamping. Jadi kalau magang itu ada 2 pendamping dari kampus dan juga dari perusahaan. Kemudian kalau sudah penilaian, ada sertifikat industri, di mana nih akan diakui melalui sertifikat industri, dan langkah selanjutnya adalah konversi nilai. Jadi ada konversi nilai magang itu nanti berapa SKS yang sudah diambil, kemudian dia nanti akan diakui pada mata kuliah yang mana. Jadi konversi nilai dan pengakuan SKS. Kemudian yang terakhir adalah lapor PDDikti yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, ini mekanisme untuk magang. Kemudian yang terakhir untuk mekanisme studi atau project independen. Nah, mungkin juga sama seperti 2 program sebelumnya, yaitu mahasiswa mendaftar mata kuliah tersebut untuk KRS, di KRS-nya ya, kemudian seleksi proposal. Jadi kalau studi atau project independen ini kan ada hubungan si proposalnya dulu, di mana seleksi proposal ini mahasiswa harus menyusun proposal terlebih dahulu, kemudian proposal akan dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh perguruan. Lakukanlah studi independen tersebut yang akan setara 1 atau 2 semester dan setara dengan 20 atau 40 SKS dan didampingi serta dievaluasi penilaian akhir
penilaian akhir ini juga dilakukan oleh dosen pembimbing atas dasar laporan kegiatan studi independen yang sudah dilakukan. Kemudian sama juga konversi nilai dan pengakuan SKS-nya pada mata kuliah yang mana. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi, tidak hanya di STIKI Malang saja, dan juga mahasiswa mendapatkan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran tadi ada 3. Siswa untuk mengikuti kegiatan belajar yang diinginkan. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak. Mungkin saya kembalikan dulu ya ke moderator. Terima kasih Pak Adin. Baik, terima kasih Bu Esti atas materinya. Jadi itu ya teman-teman, saya kira mudah-mudahan nanti teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini seperti apa, gitu ya. Nah, nanti kalau semisal Merdeka teman-teman kampus ada pertanyaan atau apa bisa nanti langsung lewat chat ya. Kalau semisal ada pertanyaan langsung aja lewat chat. Baik, mungkin kita masuk ke materi kedua yaitu rencana penerapan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester Teknik Informatika STIKI Malang, Bapak Rahmat Bapak Rahmat Audi, dipersilakan. Oke, tes. Suara saya terdengarkah? Ya, dengar Pak. Terima kasih Pak Adin. Oke, saya lanjutkan sesi sesi pemaparan. Saya share screen dulu. Apakah sudah tampil? Sebentar Pak, masih hitam. Oh ya, sudah Pak. Sudah Pak, silakan dilanjut. Jadi kok ngebling-ngebling. Oke. Aduh. Ini kenapa kok ngebling-ngebling? Ketap-ketip. Oke, saya kontrol PPT-nya. Ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi sudah dijelaskan gambaran program Merdeka Belajar yang ada di STIKI, ya. Selanjutnya saya akan membahaskan dengan program Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan mulai di semester depan. Tadi sudah sama Bu itu sudah dijelaskan bahwa kita akan jalan tiga program, yaitu pertukaran pelajar, kemudian kegiatan magang, dan juga yang terakhir itu kegiatan project atau studi independen. Oke, untuk yang semester depan ini ada yang ada apa saja. Kalau program magang itu nanti ada ada intensitas dari peserta yang akan mengambil program magangnya. Yang pertama ini ada beberapa yang akan dijelaskan. Untuk yang ini yang sudah ready, karena untuk yang pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi yang sudah disebutkan oleh Bu Yeti itu masih
kita masih kontak karena masih belum mendapatkan list mata kuliah apa saja yang bisa diambil atau yang ditawarkan oleh mitra perguruan tinggi dari STIKI yang sudah disebutkan oleh Bu Yeti. Nah, saya jelasin aja untuk yang ready dulu, ya. Nanti update program yang lain yang nanti sekiranya sudah siap, nanti akan dipublish di website Kampus Merdeka punya STIKI Malang. Jadi informasi terkait dengan program Kampus Merdeka itu akan diupdate di websitenya Kampus Merdeka STIKI Malang. Yang pertama ada pertukaran pelajar untuk yang internal STIKI, ya, di Prodi Sistem Informasi dan Desain Komunikasi. Kemudian ada pertukaran pelajar komunikasi visual, ya. Kemudian ada pertukaran pelajar untuk yang internasional itu ke Iloilo Science and Technology University di Filipina. Kemudian ada kegiatan studi atau proyek independen. Ini saya jelaskan ada 3 program, ada yang di Google Bangkit, ada unit inkubasi bisnis, sama ada yang di unit di P2M. Oke, yang pertama pertukaran pelajar internasional. Jadi di semester depan Anda bisa mengambil mata kuliah di program studi SI atau di desain komunikasi visual. Nah, ini kalau di program di program kurikulum yang reguler, Anda kan memang bisa diberi jatah untuk mengambil mata kuliah di lintas prodi dalam jenjang yang sama, yaitu di SI atau di desain komunikasi di KV. Nah, untuk yang program Merdeka Belajar itu nanti Anda bisa mengambil sampai jatahnya itu pengambilannya maksimal 20 SKS itu selama studi di STIKI. Nah, ini gabungan, ya, gabungan ambil di SI sama di DKV. Jadi misalkan 10 ngambil di SI, 10 ngambil di DKV. Nah, ini. Kemudian pengambilannya itu nanti bisa diambil beberapa semester. Jadi nggak harus diambil 1 semester sekalian. Ya. Karena kan Anda masih ada punya tanggungan mata kuliah wajib yang harus diambil di prodi TI. Nah, untuk mata kuliah yang diambil yang di lintas prodi itu harus relatif dengan profil lulusan dari prodi TI. Nah, itu harus, karena apa? Mata kuliah yang diambil di prodi di SI atau di DKV itu untuk mensupport kompetensi khusus yang ingin Anda kembangkan. Contohnya misalkan Anda ingin meningkatkan pengembangan bidang minatnya itu di desain UI UX, ya. Oke, di yang terkait desain UI UX kan Anda sudah belajar tentang HTML atau apa, tapi kan Anda masih belum belajar gimana caranya membuat bagaimana caranya membuat sebuah desain sebuah website atau desain sebuah aplikasi mobile, bagaimana caranya mengkomposisikan warna dalam sebuah desain, bagaimana memilih warna suatu desain pada saat Anda mendapatkan proyek. Nah, itu kan mata kuliah atau ilmu-ilmu yang tidak disediakan di prodi TI. Nah, itu bisa diambil di prodi DKV. Atau misalkan di prodi SI, misalkan ini saya ingin meningkatkan kemampuan di bidang manajemen proyek. Nah, ataupun spesifik ke enterprise system, ya, manajemen proyek di enterprise system skala proses skala industri. Nah, Anda bisa belajar di SI dengan mengambil mata kuliah sistem informasi, ambil enterprise system, ambil supply chain management. Jadi mata kuliah yang terkait dengan enterprise system, nah, Anda bisa ngambil di prodi SI. Nah, di situ. Itu ya penjelasan terkait dengan pertukaran pelajar di internal STIKI. Nanti prosesnya ya tetap Anda harus harus FRS dari kayak seperti FRS biasa lah. Jadi ngambil mata kuliah. Oke, berikutnya pertukaran pelajar yang untuk yang internasional. Nah, ini pengambilan mata kuliahnya untuk yang ready. Oke, sementara yang ready ini informasi dari Bu Susan, ini karena nanti akan bekerjasama dengan
KUI, jadi pengambilan mata kuliah di Iloilo Science Technology University Filipina. Nah, sebenarnya untuk di semester ini ada teman Anda, ada 4 orang ya, 4 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Iloilo, dan proses pembelajarannya juga secara daring. Cuma bedanya apa? Di Stiki daring, di Iloilo daring. Nah, bedanya apa? Bedanya itu dalam hal bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa pengantar yang digunakan itu apa namanya? Bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, ini. Oke, yang pasti benefitnya apa sih? Apa namanya? Ketika Anda mengambil program pertukaran pelajar internasional, nah nanti benefitnya nanti akan Anda masuk di SKPI. SKPI itu adalah sebuah dokumen pendamping ijazah yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama studi di Stiki. Atau bisa secara sederhana dikatakan SKPI itu adalah sebuah portofolio, ya, portofolio tentang Anda yang dikeluarkan oleh Stiki. Kalau portofolio yang dikeluarkan oleh mahasiswa atau dibuat mahasiswa kan perusahaan, itu kan masih menimbang, ini benar nggak portofolionya, mereka akan cross-check. Tapi kalau sudah tertulis di SKPI, nah tingkat kepercayaan dari industri atau perusahaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan apa namanya portofolio yang dibuat oleh mahasiswa sendiri di situ. Kemudian untuk yang pertukaran pelajar ini jatahnya pengambilannya minimal 6 SKS, oke, maksimalnya 20 SKS dalam 1 semester atau selama studi di Stiki. Nah, ini tujuannya di situ. Nah, nanti bagaimana prosesnya, bagaimana persyaratannya, nanti akan ada pembahasan khusus ya. Nanti kerjasamanya dengan bagian KUI yang dikomandani sama Bu Susan. Ya. Jadi apa persyaratannya, apa mata kuliah yang akan diambil, nanti akan ada sesi seperti proses tersendiri ya. Sebelum Anda mengambil mata kuliah. Karena untuk yang di Iloilo pelaksanaan kuliahnya itu jauh lebih awal dibandingkan di Stiki. Jadi ini dalam waktu dekat nanti akan dijelaskan apa sih mata kuliah yang ditawarkan yang bisa diambil di Iloilo. Nah, untuk yang pertukaran pelajar internasional ini mungkin yang jadi asisten asisten di Stiki penerima beasiswa. Nah, nanti khususnya angkatan 2018 sampai 2020 itu nanti akan diwajibkan mengambil minimal 6 SKS. Biar apa? Anda punya pengalaman di luar negeri. Benefit lainnya apa? Nanti di transkrip itu akan disebutkan. Jadi modelnya mata kuliah ini diambil di Iloilo, mata kuliah ini diambil di sistem informasi. Jadi di situ akan ada informasi tambahan. Oh, dia berarti kuliahnya internasional. Itu menunjukkan kelebihan atau keunggulan dari Anda. Oke, kalau semua apakah kalau saya ambil di kampus Stiki aja Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma itu transkrip nilainya ya standar seperti nggak ada harus diambil di Stiki aja. Oke, berikutnya ada studi proyek atau studi proyek independen. Nah, ini merupakan pembelajaran dalam bentuk keterlibatan dalam proyek, lomba atau hibah yang berorientasi pada produk. Nah, ini produknya yang dihasilkan ini masih dalam koridor teknologi informasi. Jadi Pak, saya mau menyusun proyek atau lomba hibah yang tapi misalkan bikin makanan atau apa. Nah, itu oke, bisa Anda ikuti, tapi tidak bisa diakui dalam SKS-nya. Karena apa? Produk yang dihasilkan itu tidak relevan dengan tidak relevan dengan prodi TI. Nah, Pak, bagaimana nih ini join sama DKV menghasilkan produk oke. Tapi dia memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kalau yang seperti itu bisa
namanya bisa diakui bentuk apa ini pembelajarannya juga dalam karya ilmiah atau jurnal atau di proceeding. Nah, tujuannya apa sih? Oke, kalau cuma menghasilkan produk itu kan yang tahu cuma ada sendiri ataupun dosen sendiri. Nah, untuk meningkatkan prestis dari perguruan tinggi atau program studi Anda, nah berarti kan harus woro-woro. Woro-woronya bagaimana? Dalam bentuk lomba. Nah, syukur-syukur Anda bisa ikut lomba, kemudian menang. Nah, besok nanti kan akan dipublikasikan mahasiswa stiki menang lomba tingkat nasional atau mahasiswa stiki mendapatkan hibah, oke, atau juga publikasi dalam bentuk karya ilmiah atau jurnal. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah bagi perguruan tinggi ataupun program studi Anda. Dan itu juga bermanfaat pada akreditasi program studi. Harapannya nanti kan program studi Anda akreditasinya naik dari B menjadi A. Kemudian pembelajaran dalam bentuk studi independen yang sesuai dengan kompetensi lulusan dari prodi. Nah, ini studi independen. Jadi Anda bisa belajar topik-topik tersendiri sesuai dengan minat Anda misalkan. Tapi tetap minatnya itu masih dalam koridor di kompetensi lulusan dari prodi teknik informatika, yaitu di software engineering, data engineering, sama di network engineering. Oke, misalkan saya mau belajar Cisco, Pak. Oke, nggak apa-apa belajar Cisco. Dengan cara apa? Ikut kursus atau ikut camp, nggak masalah. Tetap koridornya tetap sesuai dengan kompetensi dari prodi TI. Nah, program studi atau project independen, kalau Anda mau diakui SKS-nya, ini wajib didampingi oleh dosen pendamping. Nah, nanti akan ditentukan oleh program studi. Jadi Anda nggak bisa ikut lomba atau ikut hibah secara mandiri, Pak, saya udah ikut lomba juara, kemudian saya mengakui SKS-nya. Nah, bukan begitu program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar itu selain menargetkan output-nya, luarannya, tapi juga memperhatikan prosesnya, yaitu proses pendampingan pada saat Anda melakukan pembelajaran. Jadi bentuk pembelajarannya itu yang dinilai juga. Oke, bagaimana kemampuan analisa Anda, bagaimana kemampuan presentasi Anda, bagaimana kemampuan Anda menghasilkan problem solving dari suatu masalah. Nah, itu juga dinilai dalam program Merdeka Belajar. Jadi nggak sekedar cuma ikut lomba, daftar, kemudian menang. Nggak. Kalau cuma Anda sekedar lomba tapi nggak mau diikutkan pengakuan SKS-nya, boleh. Nanti Anda bisa diakui menjadi kredit point di mata kuliah tugas khusus. Oke. Kemudian target proyek untuk yang independen itu menghasilkan produk TI, yang berkaitan IT related, dengan TI, kalau sampai menyimpang. Kemudian juga targetnya juga diikutkan lomba, hibah atau dipublikasikan dalam karya ilmiah. Nah, ini Anda pilih salah satu, ikut lomba, hibah atau publikasi. Kalau semua mau dipilih semuanya, ya nggak masalah. Saya malah lebih bagus. Ya. Sudah diikutkan lomba, sudah dapat hibah, kemudian dipublikasikan dalam karya ilmiah. Wah, ini prestisnya double. Bukan double ya, triple. Kemudian nanti di sesi akhir dari kegiatan studi proyek ini, proyek independen adalah Anda harus membuat laporan dan kemudian mempresentasikan atau Anda bisa sharing pelaksanaan dan hasil proyek dan studi independennya ini. Jadi sharing kepada teman adik kelas Anda itu misalkan, atau nanti ada ada sesi presentasi kayak seperti Anda ikut ujian PKL. Nah, jadi sesi presentasi untuk mengetahui apa sih, karena itu nanti akan menjadi standar penilaian dari kegiatan studi proyek independen. Ini akan menentukan nilai Anda apa yang akan diakui mata kuliahnya. Kemudian nilai dari mata kuliah yang diakui itu nilainya apa? Apakah A, B+, atau dapat B. Bahkan tidak lulus. Jadi terkait dengan penilaian ya tetap sama, tidak ada bedanya. Cuma nanti penilaian nanti di sesi akhir. Tapi dari sisi prosesnya juga dinilai. Kemudian pengakuan SKS-nya minimal
kemudian maksimal 20 SKS dalam satu proyek, dalam satu semester. Nah, besarannya SKS atau mata kuliah yang akan diakui tergantung dari scope proyeknya atau scope dari studinya. Nah, itu nanti akan diakui mata kuliah apa, nah, di situ. Kalau Pak, gimana Pak, kalau cuma pengakuan kurang dari SKS, itu nggak bisa diakui. Jadi diakui kegiatan studi proyek independen itu harus setara minimal 6 SKS. Berarti lebih dari kegiatannya bisa lebih dari seperti PKL. Nah, PKL kan setara dengan 3 SKS. Nah, berarti untuk kegiatannya itu jauh lebih berbobot daripada PKL. Oke, berikutnya. Nah, ini program Google Bangkit yang Anda bisa diikuti. Oke ya. Oke, ini untuk materi yang ini saya ambil dari penjelasan dari websitenya Google Bangkit. Nah, ini program ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Google, ya. Diselenggarakan oleh Google, di mana di sini ini didesain untuk mahasiswa ini untuk peningkatan skill yang seperti apa? Skill yang dibutuhkan oleh industri. Dan juga ada Ada technical certification. Jadi ada sertifikasi. Jadi setelah Anda dilakukan belajar dalam bentuk camp, ya kan? Camp ini nanti ada program sertifikasi. Nah, nanti sertifikasi ini nanti bisa masuk di SKPI. Nah, untuk yang program Google Bangkit ini ada 3 learning paths, ya. Ada 3 interdisiplin atau 3 topik. Ya. Topik yang pertama ada machine learning, yang kedua mobile development, kemudian cloud computing. Nah, 3 topik ini mengacu kepada sertifikasi yang dikeluarkan oleh Google. Jadi sertifikatnya diakui secara internasional. Oke, kemudian, nah apa sih benefitnya ketika Anda ikut Google Bangkit? Oke ya, Anda bisa mendapat pengakuan SKS-nya maksimal itu 20 SKS. Nah, kemudian Anda bisa dapat Google Certification ya, untuk menunjukkan skill Anda. Jadi biasanya kalau sertifikasi kan di situ kan ada ada passing grade-nya. Maksudnya adalah kalau nilai minimalnya Anda baru dinyatakan lulus. Nah, lulusnya nanti seperti apa? Apakah lulusnya excellent atau biasa saja? Nah, ini nanti akan terlihat dari sertifikasi yang Anda dapatkan berdasarkan hasil dari ujian yang Anda ikuti. Nah, benefit tambahnya berikutnya adalah, nanti pasti karena kegiatan ini akan berorientasi menghasilkan produk, nah di mana di situ ada dibentuk dalam dalam sebuah tim nanti 10, ada filter lagi, ada 10 kelompok yang bisa atau untuk diikutkan program inkubasi startup, sehingga nanti ada pendanaan. Nah, ini. Kemudian selain itu, ini pendanaan berarti ada founding atau ada dana yang bisa Anda dapatkan. Kemudian kesempatan juga bagi 40. 40 nominate ya dari proyek yang diasal untuk diikutkan dalam Stanford University UIF program. Wah, ini lebih benefitnya jauh lebih kerasa, lebih nendang. Nah, sekarang bagaimana caranya apply-nya Google Bangkit? Nah, Anda udah bikin udah dibuatkan oleh akademi tutorial bagaimana caranya untuk how to apply-nya, dan nanti bisa update di sini, cari di sini di SID Daftar Bangkit 2021. Oke, ini penjelasan lebih lengkap terkait dengan program yang Google Bangkit. Nah, jadi ada machine learning, nanti Anda belajar TensorFlow. Nah, ini Anda akan belajar program full 1 semester, full dalam 1 semester kegiatannya. Ya. Jadi bagaimana Pak dengan RPS-nya? Nah, ini RPS-nya berdasarkan TensorFlow Developer Certificate. Nah, itu jadi acuan. Anda bisa googling. Misalkan cari silabusnya bagaimana, cari dengan googling silabus
TensorFlow Developer Certificate. Nah, nanti kelihatan apa saja yang akan Anda pelajari. Nah, apa? Ini secara garis besar yang akan Anda pelajari, ini ada Google IT Automation with Python. Jadi pakai menggunakan bahasa Python. Tapi sebenarnya tidak tidak harus Anda punya kemampuan skill Python misalkan. Oh Pak, saya terbiasa belajar bahasa Java, saya nggak bisa Python. Enggak, nanti programnya ini memang benar-benar dimulai dari basic sampai medium sampai ke advance. Jadi nanti Anda akan belajar tentang deep learning, TensorFlow. Nah ini. Ya, hal ini sama, Anda akan mendapatkan sertifikat kalau ketika Anda ikut ujian itu melewati atau melewati dari passing grade yang ditentukan. Oke, jadi ada. Berikutnya yang mobile development. Nah, ini Anda akan belajar terkait dengan Android developer. Nah, mulai dari level fundamental, advance sampai sampai advance ya, developer fundamental sampai advance. Nah, nanti untuk yang program yang Android ini nanti pengambilan course-nya itu akan diambil di G-coding. Oke, jadi bahasa pengantarnya mungkin bahasa Indonesia ya, materi-materinya bahasa Indonesia. Sama. Nah, ini untuk yang ini juga akan ada mendapatkan Google Associated Android Developer Certification exam. Ini dengan catatan Anda lulus dari passing grade-nya. Berikutnya cloud computing. Nah, ini yang berkaitan dengan web ya. Web ini lebih banyak ini cloud computing web. Nah, ini Anda akan belajar tentang gimana sih caranya mendeploy sebuah aplikasi dengan menggunakan fasilitas Google Cloud. Nah, ini apa saja sih? Ya, misalkan Anda bikin Google IT Automation pakai Python. Jadi bikin otomatisasi dengan menggunakan Python dengan memanfaatkan service yang ada di Google Cloud. Nah, selain itu Anda juga akan belajar tentang Google Cloud Computing Foundation. Jadi dasar-dasar tentang cloud computing yang ada di Google Cloud itu Anda akan pelajari. Selain itu Anda juga belajar bagaimana caranya merancang atau mengarsiteki di Google Compute menggunakan Google Compute Engine. Jadi gimana sih caranya bikin arsitektur sebuah layanan ya, dengan menggunakan Google Cloud Computing di sini. Oke, sama ini nanti di ending Anda akan diikutkan dengan sertifikasi, program sertifikasinya. Kalau lulus ya bagus. Oke, nah ini application prosesnya seperti ini. Anda beregister, kemudian step pertama register di di websitenya, kemudian persiapan untuk assessment. Jadi di sini ada assessment, ada semacam post test ya, semacam post test yang bisa diikuti. Oke, kemudian ada ikutan tes assessment-nya, ada tes 1, tes yang kedua. Ya, nanti kalau sudah lulus, dinyatakan lulus, assessment tes 1, 2 lulus, nah baru nanti akan ada pengajuan pengajuan untuk minta approval, oke ya, harus approval dari institusi, dari universitas. Nah ini tuh sementara saya cek dari sejumlah mahasiswa STIKI yang sudah ikut atau sudah mendaftar, baru 1 yang lolos. Maksudnya sudah proses approval. Saya nggak tahu untuk yang mahasiswa yang lain, apakah dia nggak ikut proses submitnya atau karena gagal pada saat pada saat ikut assessment. Oke, yang berikutnya nanti di tanggal 18 Januari atau bisa lebih cepat nanti akan ada pengumuman. Jadi ini programnya kalau nggak salah, start mulai bulan Februari 2021. Pak, kalau saya sudah mengambil program Google Bangkit itu, apakah saya perlu kuliah di STIKI? Nggak usah, Anda fokus ngambil di Google Bangkit itu.
Pak, tapi saya ingin nambah, ingin 20, saya ingin 24. Boleh. 4 SKS ya nanti ambil di mata kuliah yang ada di Stiki. Tapi kalau saran saya mending fokus. Fokus ikut program yang ada di Google Banking. Ya. Karena apa? Ya pasti tantangannya jauh lebih kompleks jika dibandingkan Anda ikut kuliah di Stiki. Yang pasti banyak pengalaman-pengalaman yang akan Anda dapatkan ketika ikut dalam program Google Banking. Oke, proses university approval. Nah ini pertama Anda harus melakukan setelah ikut daftar ikut daftar di websitenya Bangkit dan lolos di assessment. Nah ini Anda harus pertama Anda harus register dulu di akun, akun di Kampus Merdeka .kemendikbud.go.id. Jadi semua ya, perlu saya tegaskan, semua kegiatan program Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Stiki itu harus terlaporkan. Dan semua kegiatan Merdeka Belajar yang Anda ikuti harus ada dosen pendampingnya. Jadi nggak bisa berangkat sendiri-sendiri, harus ada dosen pendampingnya. Kemudian untuk petunjuk pendaftaran, ini caranya program Merdeka Belajar, Anda bisa daftar di sini. Ya, saya di sini. Oke, berikutnya. Untuk yang berikutnya ada dari program dari Unit Inkubasi Bisnis yang dikomandani oleh Pak Bagus. Nah ini programnya dalam keterlibatan dalam proyek yang dikelola oleh Unit Inkubasi Bisnis. Jadi Pak Bagus itu proyeknya banyak yang dikelola oleh. Nah, kalau Anda ingin tertarik join, nah silakan nanti kontak ke Pak Bagus. Nah atau bisa join di sini ya. Ada di link di join. Apa sih benefitnya? Oke, yang pertama adalah Anda dapat networking-nya luas. Jadi kalau networking-nya Anda luas berarti kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang TI itu jauh lebih tinggi dibandingkan Anda nggak punya pengalaman proyek. Kemudian pengalaman proyek di luar kampus. Jadi Anda punya pengalaman kerja dengan industri, proyek menghandle proyek yang dibuat industri, belajar interaksi dengan orang lain. Nah, untuk persyaratannya secara global, secara umum, ini memang lebih spesifik. Mahasiswa maksimal angkatan 2018. Ini yang misalkan di S1 sama D3. Cuma sayangnya untuk yang D3 itu nggak bisa diakui SKS-nya dalam program Merdeka Belajar. Karena program Merdeka Belajar itu hanya berlaku untuk prodi yang jenjang sarjana. Kemudian ini mau belajar yang untuk yang DKV, nah ini karena bisa belajar foto, belajar foto dan videografi. Oke, yang berikutnya program studi atau proyek independen yang dikelola oleh unit PK2AM atau yang dikelola oleh Pak Febri. Ini kegiatannya itu berupa keterlibatan dalam lomba hibah yang diselenggarakan oleh Dirjen Belmawa Kemendikbud yang lombanya atau hibahnya itu sesuai dengan kompetensi program studi teknik informatika. Misal Pak, saya mau ikut lomba lomba merias, nah, itu nggak cocok dengan kompetensi program studi teknik informatika. Tapi kami nggak melarang, tapi tidak bisa diakui bahwa keterlibatan Anda dalam kompetensi itu untuk diakui SKS-nya. Jadi pengakuannya itu harus related dengan kompetensi program studi teknik informatika. Kemudian karena lomba atau hibah yang diselenggarakan oleh Dirjen Belmawa itu banyak. Itu banyak. Benar ada yang nasional itu ada 22, yang internasional sementara itu ada 6. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian ini terlibat dalam lomba internasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang dipercaya. Ini harus jelas.
Lomba internasional, tapi siapa penyelenggaranya? Kalau nggak jelas ya nggak bisa diakui. Dan kegiatan yang untuk yang dikelola oleh PK2M ini tetap sama, harus ada dosen pendampingnya. Siapa dosen pendampingnya? Nanti akan ditunjuk atau disahkan oleh Pak Febri. Anda bisa juga mengusulkan. Mengusul, Pak, saya mau mengajukan lomba, untuk lomba ini, saya mengajukan dosen A untuk menjadi dosen pendampingnya atau dosen pembimbingnya. Silakan ajukan ke Pak Febri. Oke, nah ini kegiatan tingkat nasional. Artinya lomba ini adalah lomba dan hibah apa namanya yang diselenggarakan oleh Dirjen Belmawa Kementerian Kemendikbud. Oke, ada 22 lomba, tapi nggak semuanya itu apa namanya bisa diakui dalam program Merdeka Belajar. Nah, yang saya kasih highlight warna biru itu adalah program-program yang bisa diakui dalam kegiatan program Merdeka Belajar yang studi independen. Contohnya misalkan kompetisi yang paling ada kan ini PIMNAS ya. PIMNAS atau PKM atau misalkan Gemastik. Nah, ini kan udah jelas ya lomba TI. Sebenarnya kontes robot NKRI sama KRPI ini sebenarnya masih bisa. Cuma masalahnya kan di Prodi TI itu kan tidak ada tidak ada pendamping dosen yang memang kompetensinya di bidang robotik di situ. Oke. Kemudian kompetisi yang lain, misal kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia KBMI. Nah ini bisa Anda ikuti. Pengakuannya gimana Pak? Nanti mata kuliah mata kuliah kewirausahaan itu bisa diakui. Ini sudah dialami oleh mahasiswa di semester ini. Jadi mahasiswa yang mendapatkan pendanaan dari program KBMI itu diakui SKS-nya sekitar 6 sampai 7 SKS. Ya, 6 sampai 7 SKS. Salah satunya kewirausahaan sama kalau nggak salah itu PKL dan juga mata kuliah yang lain di situ pengakuannya. Kemudian startup mahasiswa Indonesia. Nah, Anda bisa mengikuti di sini. Ini bisa Anda ikuti dan bisa diakui SKS-nya. Cuma tetap lagi startup yang dibuat itu harus sesuai dengan kompetensi lulusan dari program studi. Kemudian juga ada program Hibah Bina Desa. Nah, ini merupakan program pengabdian yang didanai oleh kementerian. Dan juga ada juga lomba inovasi digital mahasiswa LIDM. Ini Anda bisa ikut. Nah itu sejumlah lomba-lomba atau kegiatan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah untuk yang tingkat internasional ini yang sudah dikasih list oleh kementerian yang bisa Anda ikuti, ada lomba debat bahasa Inggris, ya, WUDC, ada juga lomba matematika. Oke. Nah ini sementara ada 6. Nanti kalau semua Pak, saya ada lomba, saya mau mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh penyelenggara A. Nah, coba Anda ajukan aja. Saya tinggal biar dari program dari Prodi itu akan ngecek masalah valid endaknya lomba penyelenggaranya. Ini lombanya beneran nggak atau hanya sekedar lomba abal-abal. Lomba abal-abal dikemas dalam lomba internasional. Nah, ini ke situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau seumpama nanti ada pertanyaan yang ingin diajukan, oke, nanti akan ada sesinya khusus. Oke, mungkin itu Pak Adin, saya kembalikan ke Pak Adin. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas pemaparan materinya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh hidupkan audio
atau via chat ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya atau buka audio, mungkin saya baca dulu. Ada beberapa ini Pak yang bertanya. Randy Prasetyo, ini nggak tahu Randy Prasetyo ini tanya apa. Nah, Google Bangkit prerequisites, be able to commit 40 hours of course activities per week and complete all assignment in a full semester. Iya, kayaknya nggak cocok buat yang kerja ya. Atau mungkin manajemen waktunya seperti apa itu Pak? Yang mana nih? Ini Pak, yang dari Randy Prasetyo, be able to commit 40 hour of course activities. Itu yang buat kerja, oh ya ini memang resikonya ini. Kalau yang full apa namanya yang kerja lagi kerja, nah ini memang nggak cocok ini, karena memang kegiatannya itu benar-benar full, ya benar-benar full, ya kan di situ. Jadi ada apa namanya full kegiatannya, karena di situ bukan hanya dalam hal apa namanya kegiatannya, nanti akan ada mentornya juga. Tuh, jadi schedule schedule pelaksanaan pembelajarannya, schedule studinya itu sudah disusun oleh mereka di situ. Tapi kalau untuk untuk yang di coding kayaknya jauh lebih fleksibel ya, karena materinya itu bisa akan dalam bentuk MOOC kayak seperti belajar. Anda bisa mengikut itu, tapi nanti pelaksananya nanti di luar jam kantor. Tuh. Yang penting setiap tugas-tugas yang diberikan di MOOC-nya itu harus Anda rampungkan. Oke, misalkan melihat materinya, kemudian Anda melakukan praktek mandiri, kemudian melaporkan hasilnya. Nah, itu masih memungkinkan di situ. Ya, cuma ya itu harus ekstra kalau yang kerja. Yang kerja ini Anda harus ekstra ketat. Oke, ekstra ketat mengatur waktu. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya belajar di Google Bangkit. Tuh, Adin. Berarti untuk yang bekerja sebenarnya bisa, cuma manajemen waktunya sangat ketat sekali begitu Pak ya? Baik, mungkin saya lanjut aja. Untuk ada Rizal nih, permisi maaf Pak, mau tanya, untuk Google Bangkit, apakah mahasiswa baru boleh mengikuti kegiatan tersebut? Oke, untuk yang mahasiswa baru, oke. Program Google Bangkit ini kalau dari sisi Merdeka Belajar itu persyaratannya persyaratannya kan memang start mulai dari semester 3. Oke, tapi kan tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang punya kompetensi, terutama yang dari mahasiswa dari kelas profesional untuk mengikuti kegiatan itu ya mungkin ya silakan. Cuma pengakuan SKS-nya itu nanti mungkin agak sedikit ditunda di situ pengakuan SKS-nya. Karena pengakuannya SKS kan baru bisa dimulai semester 3 gitu loh. Karena apa? Semester 1 sama semester 2 ya kan, Anda kan masih ikut mata kuliah yang diprogramkan oleh program studi. Jadi pengakuannya nanti baru di semester 3. Ya, pengakuan di semester 3. Kalau Anda mau melaksanakan ya nggak apa-apa, berarti di semester 2, oke, silakan Anda kuliah di Stiki 20 SKS plus ikut program program Google Bangkit ini. Cuma ya itu ya ada effort yang harus Anda keluarkan, karena apa? Anda butuh waktu ekstra, butuh tenaga ekstra untuk satu kuliah, satu ikut terlibat di Google Bangkit. Oke, berarti jawabannya boleh, cuma nanti pengakuan SKS-nya itu ada di semester 3 ke atas, begitu Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Saya lanjutkan aja. Permisi Pak, mau tanya, apakah untuk pendaftaran ILO-ILO itu apakah sudah dibuka dan bagaimana cara mendapatkan info yang detail tentang ILO-ILO? Iya, sebenarnya untuk pendaftarannya pengumuman resminya itu
masih belum. Tapi kalau seumpama Anda ingin tahu detail, tahu detail bagaimana apa persyaratannya, apa mata kuliah yang mungkin bisa diambil ya. Kenapa saya bilang mungkin? Karena nanti harus ada informasi dari ILO mata kuliah apa saja yang ditawarkan. Karena nggak semua mata kuliah yang diselenggarakan oleh ILO itu bisa diikuti oleh mahasiswa dari mahasiswa internasional di situ. Nah, apakah Anda bisa dapat informasi? Informasi yang paling lengkap itu Anda bisa dapatkan di KUI. Silakan datang ke kampus, ya, janjian mau ketemu dengan Bu Susan, mau tanya program transfer kredit, ya, atau Anda bisa kirim email ke program lengkap program transfer kredit dengan ILO. Itu Pak Adit. Oke, berarti nanti kalau misal teman-teman mahasiswa ingin mengikuti perkuliahan, misal teman informasi dari kampus yang bersangkutan, misal, berarti nungguin begitu Pak ya? Ya, untuk mata kuliah apa yang bisa yang akan dibuka untuk itu, Pak, ya? mahasiswa masih tambahan untuk yang program internasional dengan ILO. Jadi untuk masalah biayanya, sebenarnya biayanya itu akan include di SKS yang Anda ambil. Jadi tidak ada tambahan biaya pada waktu Anda ikut program di ILO. Nah, jadi misalkan Anda mix ngambil mata kuliah di ILO sama mata kuliah di STIKI. Misalkan Anda mau ngambil 20 SKS, ya kan? Misalkan 9 SKS itu di ILO, dia sisa STIKI. Nah, itu diperbolehkan. Berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan? Berarti setara dengan 20 SKS. Nah, 20 SKS kali berapa biaya SKS yang perangkatan, itu di situ biaya. Jadi tidak ada tidak ada tambahan karena tidak ada tambahan biaya, ya. Tidak ada tambahan biaya karena memang program ini sifatnya barter dalam tanda kutip maksud gini. Jadi kita mengirimkan 10 mahasiswa, nanti dari mahasiswa ILO itu akan ikut kuliah di STIKI sebanyak 10 juga. Jadi ada program barternya di situ. Itu Pak Adin. Oke, next ya. pertanyaan berikutnya Pak Adin. Ya, semoga menjawab untuk teman-teman. Mungkin ini ada pertanyaan yang Google Bangkit, ini saya rangkum aja. Apakah di Google Bangkit itu harus memiliki portofolio? Terus apakah nilai IPK berpengaruh untuk join Google Bangkit, sama harus IPK berpengaruh untuk join lingkup dari Google Bangkit sendiri? Apakah nilai lingkup dari Google Bangkit, apakah nasional atau internasional? Oke, yang pertama terkait dengan apakah itu disarankan, karena itu akan menjadi pertimbangan Anda bisa diterima, karena program Google Bangkit ini sifatnya adalah kompetisi, ya kan? Karena memang jumlah pesertanya memang dibatasi. Jumlah peserta yang mendapatkan, kalau untuk yang mendaftar ya diberikan secara terbuka. Cocok saja. Semester 7 mau ngambil program Merdeka Belajar, misalnya dicocok aja program magang, ya magang, di mana pada waktu magang Anda sekalian mengerjakan tugas akhir. Itu bisa Anda lakukan untuk mahasiswa semester 7, ya kan? Itu Anda bisa akui sebagai untuk tugas akhir. Cuma yaitu pasti ada proses seleksi atau proses macam penilaian apakah proyek yang Anda mau ikut semester 7 mau ikut Google Bangkit, silakan di situ.
Nanti pengakuan SKS-nya bisa dipakai untuk memperbaiki nilai Anda. Gitu. Kemudian apakah persyaratan IPK nggak nasional? Karena apa? Ya kan, karena ND-nya adalah Anda jangan diikutkan dengan program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Google. Seperti Anda ketahui, Google itu adalah perusahaan multi internasional, ya udah levelnya internasional. Dan ada pertanyaan yang berikutnya, sedang menjalani semester 3, jadi untuk mengikuti program magang industri pada saat semester 4, apakah bisa? Nah, khusus yang program magang, ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah jumlah SKS lulusnya dari kurikulum yang sudah ditentukan itu ada 84. Jadi ada 84 SKS, ya, 84 SKS yang harus Anda ambil di program studi. Ya, kalau sudah lulus semuanya, baru Anda bisa ikut program magang di industri. Berarti kalau seumpama 84 itu berarti sekitar mahasiswa semester 5 ya, semester 5. Karena mungkin semester 1 kan Anda ambil 20 SKS, semester 2 20 SKS, kemudian semester 3 sama semester 4 Anda bisa ngambil masing-masing 22. Jadi total total itu sudah 84 minimal, sudah memenuhi. Kalau Anda memenuhi seperti itu, berarti Anda bisa mengambil program magang ke industri. Pak, kenapa kok dibatasi? Nah, ini kenapa kok dibatasi? Karena ini menyangkut dengan nama baik institusi. Ya. Kenapa? Program studi tidak tidak berani melepaskan mahasiswa yang kompetensinya itu masih belum cukup untuk praktek di industri. Ini aturannya memang dibuat seperti itu. Karena program studi itu punya punya target bahwa mahasiswa yang dikirimkan ke industri itu memang sudah siap untuk dari sisi soft skill sama hard skill-nya. Kemampuannya udah, nggak mungkin kan? Saya masih belum bisa programming, saya mau magang di software house. Nah, kira-kira Anda akan diberi pekerjaan apa kalau Anda nggak punya kemampuan di programmingnya masih belum mumpuni? Kan nggak mungkin Anda PKL disuruh jualan atau apa, itu nggak mungkin. Situ ya, Mas Hasim ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan Anda tulis di chat atau langsung open mic di. Itu Pak, ada yang bertanya, jika kita mengikuti kegiatan tersebut, siapa yang membiayai? Dari pribadi atau bantuan dari kampus? Dan kalau kita mengikuti kegiatan tersebut, tidak menaikkan biaya SPP? Oke, ini kegiatan yang mana ini? Nah, ini nggak jelas ini, Mas Sihono ini. Kegiatannya apa? Yang Google Bangkit, biayanya itu untuk kegiatan Google Bangkit itu free. Yang biaya yang dibebankan adalah pengakuan SKS-nya yang 20 SKS. Itu biayanya. Ya SPP sama 20 SKS itu adalah biaya. Begitupun juga Anda untuk program yang transfer kredit, misalkan Anda misalkan ngambil, saya mau kuliah di Iloilo, ambil kelas mata kuliah kelas yang banyak 20 SKS, berarti Anda cukup bayar SPP plus 20 SKS. Pak, Merdeka Belajar memungkinkan mahasiswa lulus tanpa skripsi. Nah, ini dilihat dulu. Oke, masih memungkinkan, bukan lulus tanpa skripsi, karena skripsi itu memang suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa studi. Karena Pak, di situ ada mata kuliahnya, ada SKS-nya. Nah, apakah kegiatan ikut program Merdeka Belajar itu bisa setara dengan
tugas akhir, dan itu masih memungkinkan. Misalkan Anda ikut program magang di program magang di industri, Anda ikut magang selama 1 tahun. Oke, selama magang Anda Thank you, Pak. dikasih diberi komplek. Nah, itu memungkinkan untuk diakui sebagai skripsi. Jadi Anda tinggal membuat laporannya saja sesuai dengan standar laporan skripsi. Apa yang Anda kerjakan, yang sudah Anda kerjakan, jadi Anda buatkan laporan skripsinya. Nah, gitu ya Mas Budi. Jadi masih memungkinkan lulus dengan Merdeka Belajar itu misalnya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan? Ya, terima kasih buat teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi exit ticket ya, yang tadi sudah di-share oleh Muhammad Wildan. Itu ada s.id/exit sosialisasi. Kalau di situ exit ticket, nah ini silakan Anda isi. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman mau bertanya lewat chat atau open audio juga boleh, silakan. Karena waktu kita sampai jam 3:30. Ya, mungkin kita batasi 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin Pak ya. Nah, itu dari Budi lagi Pak. Semisal kita mengajukan magang di perusahaan atau instansi yang belum bekerja sama dengan kampus, itu bagaimana Pak? Bagaimana belum bekerjasama ya? Berarti kita harus yang pertama itu harus menjalin kerjasama terlebih dahulu. Nah, silakan misalkan misalnya yang di mahasiswa profesional diri untuk melakukan kerjasama dalam program pelaksanaan Merdeka Belajar di sini. Nanti kalau sudah ada kerjasamanya, baru Anda bisa melakukan program Merdeka Belajar di perusahaan tersebut. Di situ. Nah ini inisiasi kerjasamanya bisa diawali oleh institusi, oleh industrinya juga itu ya Mas Budi. Ya, mungkin saya bantu juga untuk bantu menjawab Mas Budi. Jadi kalau misalnya Mas Budi nanti ada magang ke instansi yang belum bekerja sama dengan Stiki, mungkin bisa lapor ke saya atau Pak Rahmat Maulidi, nanti akan kami bantu untuk mengajukan kerjasama dengan instansi tersebut. Tentu nanti ada filter lagi dari kami, apakah instansi tersebut sesuai dengan capaian lulusan, yang apakah sesuai dengan profil dari program studi teknik informatika. Kalau sesuai, maka kita yang akan mengurus kerjasamanya. Nanti Mas Budi tinggal, kalau sudah oke, Mas Budi nanti tinggal berangkat magang. Gitu. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Rahmat, ini dari Galen. Apakah memungkinkan Pak untuk mengikuti 2 program sekaligus? Misal ikut Google Bangkit atau program inkubasi bisnis? Atau inkubasi bisnis. Oke, Mas Gilang, ini Mas Gilang yang udah ikut Bangkit. Masih memungkinkan, Mas. Cuma nanti pengakuannya karena pengakuan SKS-nya nggak bisa secara bersamaan. Karena apa? Pengakuan itu maksimal 24 SKS. Pelaksanaannya bareng nggak masalah. Bareng nggak masalah. Tapi pengakuan SKS-nya nanti kemudian ikut inkubasi bisnis yang diselenggarakan yang dikelola sama Pak Bagus. Oke ya. Kamu dapat kedua-duanya. Nah, yang semester yang 20 SKS itu diakui di semester genap 2020 SKS total kan 26 SKS kan nggak mungkin semuanya diakui. Jadi nanti diakui di semester depan.
Tuh. Atau bisa saja gini, misalnya total kan 26 SKS. Jadi 20 SKS yang dari Google Bangkit, 4 SKS yang dari inkubasi bisnis, yang 2 SKS itu baru diakui di semester berikutnya. Gitu ya, Mas Gilan. Oke, saya rasa cukup, Pak Adin, sudah waktu. Ya. Oh ya Pak, ini untuk kegiatan hari ini apakah nanti rekamannya bisa disampaikan ke mahasiswa? Karena tadi ada mahasiswa yang ikut tapi disambi sama praktikum, jadi nggak bisa fokus anaknya. Ya, nanti kita share ya, share di websitenya Merdeka Belajar ya. Oke, nanti teman-teman bisa akses ke rekamannya website juga Merdeka Belajar. dipublish di Humas, Pak. Di YouTube nanti juga. Oh, di YouTube ya? Ya, oleh Humas. Ya. Ya, nanti linknya nanti akan dipublish di situ websitenya Kampus Merdeka Stiki Asia. Oke, ya. Ini masih proses di develop. Ya. Oke. Ya, nanti untuk videonya tentu nanti akan di-share ke teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk nonton lagi kalau semisal ada yang kurang jelas. Ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 3:30 ya. Jadi nanti kalau misal karena waktu kita singkat hari ini, nanti teman-teman kalau semisal ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke Pak Rahmat Maulidi, ke saya atau ke Bu Yekti, gitu ya. Baik, karena waktu sudah habis, mungkin kita masuk ke akhir acara. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada narasumber Bu Yekti dan Pak Rahmat yang sudah menyampaikan materi yang cukup luar biasa. Terima kasih Pak Daniel yang sudah menyampaikan untuk hadir. Saya akhiri acara sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Iya, Bang. Ya, terima kasih semuanya.